Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Iya, semoga semangat terus ya dalam menghadapi pembelajaran. Ya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas doanya ya kepada ketua kelas. Ini harus kita biasakan sebagai sebuah budaya positif. Dan tentunya satu lagi yang harus kita lakukan yaitu literasi Al-Quran. Ya, baik, silakan kita membaca surah pendek dalam Al-Quran. Silakan kembali ketua kelas pimpin untuk membaca satu surah dalam Al-Quran. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca surah Ad-Duha. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka. Ya, baik. Oke, saya mau cek dulu kehadirannya. Ya. Ini kita ada 12 orang ya di kelas ini. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah, semoga begini terus ya. Setiap hari kita hadir semua. Tolong juga kalau ada yang berhalangan kasih informasi ke Bapak Guru, wali kelas dan pembina yang lainnya ya. Alhamdulillah hari ini kita lengkap dan kita siap untuk melanjutkan pembelajaran kita. Saya ingatkan dulu kembali ya anak-anakku sekalian tentang kebersihan ya, selalu saya ingatkan baik ketika memimpin apel maupun di kelas ya, setiap habis pembelajaran yang bertugas piket untuk membersihkan kelas, kemudian kelas dikunci ya, supaya kenapa? Ada yang tahu? Ya, supaya besok pagi kita memulai pembelajaran kelas kembali bersih ya. Oke ya, sepakat ya? Sepakat, terutama yang piket setiap hari. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini dengan Bapak kita akan selalu membahas tentang produk kreatif dan kewirausahaan ya. Ini materi yang selalu Bapak bawakan. Jadi kapan bertemu dengan Bapak maka materi kita adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, coba kita perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Ya, ini ya. Yang pertama, setelah Anda semua anak-anak melaksanakan pembelajaran hari ini, maka diharapkan Anda semua bisa atau mampu menjelaskan tentang wirausaha dan kewirausahaan ya. Paham ya? Kalian diharapkan mampu bisa memahami apa itu kewirausahaan, apa itu wirausaha. Nah, yang kedua, setelah melakukan pelajaran ini, kalian juga harus mampu menjelaskan tentang karakteristik wirausaha, ya. Oke, yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran ini, hari ini diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi sikap karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalannya, ya. Keempat, diharapkan kalian mampu untuk mempresentasikan hasil analisis dan identifikasi karakteristik dari kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Itu ya. Paham ya sampai di sini? Oke, baik. Setelah itu, kita akan melihat materi pelajaran apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri wirausahaan yang sukses. Yang kedua, kalian harus mengetahui karakteristik wirausahaan yang sukses ya. Dan yang ketiga tentang faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Oke, paham ya? Oke, ya saya harap semuanya paham dan terus semangat ya sampai kita selesai melakukan pembelajaran. Baik, kita pelajari. Untuk selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan sebuah ya, ini ada tokoh-tokoh dalam
di dunia usaha, ya. Ini adalah tokoh-tokoh terkenal, ya. Tokoh-tokoh terkenal, para pengusaha yang sukses, ya. Baik dunia internasional maupun nasional, ya, lokal Indonesia. Nah, yang A, kira-kira siapa yang tahu? Siapa beliau? Angkat tangan. Oke, silakan Ibrahim. Siapa? Bill Gates. Oke, luar biasa Ibrahim, ya. Bill Gates adalah founder daripada Microsoft Corporation, ya. Kalau punya Windows dan sebagainya itu beliau yang membuatnya, ya. Nah, tentu perjalanan usahanya juga diawali dengan dari nol hingga sukses sampai sekarang. Nah, yang lihat bagian B, siapa kira-kira beliau? Oke, Upin, siapa Upin? Nadiem Makarim, Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau adalah owner Gojek, ya. Dulunya juga sebelum menjadi seperti sekarang ini memulai bisnis dari nol, ya. Tapi kita akan mendiskusikan, ya, bagaimana tentang wirausaha itu dibangun, ya. Tentu wirausaha itu pasti mengalami kegagalan dan keberhasilan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membagi kelompok, ya. Sambil nanti saya akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Nanti kita merumuskan solusi apa yang kita dapatkan, ya, dari persoalan-persoalan yang dialami oleh seorang wirausahawan, ya. Tolong ketua kelas bisa minta tolong dibagikan, ya. Dibagikan setiap kelompok sambil kalian membentuk kelompok sendiri, saling berhadapan. Silakan, bisa diatur mejanya, ya. Silakan mengatur mejanya, digabung, saling berhadapan untuk melaksanakan kegiatan kelompok, ya. Kalau keberhasilan itu, ini saya ditulis. Sukses dalam menjalankan usaha ini, dia kreatif, inovatif, berani, kepemimpinan, ya. Itu ditulis. Ini keberhasilan, ya. Ini. Coba ini keberhasilan juga, ya. Coba lihat di sini. Nah, ini tadi. Atau ini saja. Ya. Silakan kalian tuliskan nanti dalam bentuk sebuah karya yang akan kalian presentasikan, ya. Ya, silakan tulis yang baik, yang bisa mudah dibaca. Nanti juga akan dikumpulkan sebagai hasil karya kalian yang nanti akan saya nilai di sini, ya. Jadi penilaian yang akan kami berikan juga nantinya adalah penilaian tentang keaktifan kalian, ya. Ini tentang masalah sikap, ya, keaktifan, kerjasama, kemandirian, ya. Jadi tolong kalian semua harus aktif, kemudian bagaimana bekerja sama, ya, dan kemudian bagaimana kalian mandiri, ya, dalam melaksanakan tugas ini, ya. Dan setelah itu nanti salah satu dari kalian ada yang mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil karya kalian, ya. Ini saya kira waktu sudah cukup untuk bagaimana kalian mempresentasikan, ya. Sudah, ya, ditulis, sudah? Cukup, ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh diri kami, yaitu menjadi Rombani, dan anggotanya Ahmad Kamil dan Huzaifah. Kami ingin mempresentasikan faktor kegagalan kewirausahaan. Menurut kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita apresiasi, ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi jawaban dari kelompok 3, yaitu ada yang kurang. Silakan. Ya, menurut kami ada sifat yang tidak dimiliki ketika gagalnya di dalam berusaha, yaitu tidak mampu berkomunikasi. Karena seorang usaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal kepada karyawan maupun secara eksternal kepada usaha. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo
Ada yang bisa ya simpulan ya tentang apa yang bisa jadi silakan. Karakteristik berusaha yang sukses. Betul ya. Jadi di pembelajaran kita juga ini membahas tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses, maka harus memiliki karakteristik ya yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ya. Jadi refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok 2, silakan. Tentang keberhasilan dan kegagalan besar. Ya, tentang keberhasilan dan kegagalan besar. Ada yang lain? Pertanyaan kedua, apa yang kalian suka dalam pembelajaran ini? Ya, silakan. Tentang diskusi, betul. Hari ini kita telah berdiskusi ya. Hari ini telah kita berdiskusi tentang bagaimana mencari solusi dari kegagalan dan keberhasilan dari usaha. Ada yang lain? Apa yang paling kalian suka? Silakan. Kerjasama betul ya. Dalam membuat hasil karya yang kita buat hari ini, maka dibutuhkan kerjasama sesama anggota kelompok. Ya, sudah jelas semua ya? Paham semua? Alhamdulillah, karena kalian semua sudah paham, maka Bapak ucapkan banyak terima kasih kebersamaan kita pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya pertemuan kita berikutnya, bagaimana kita akan menganalisa ya bentuk-bentuk usaha yang akan kita kerjakan ya. Jadi tolong selanjutnya nanti anak-anak sekalian ya membuka bukunya, melihat ya bagaimana menganalisa usaha-usaha yang akan kita kerjakan ya. Ini nanti dijadikan bahan literasi di rumah sebelum kita masuk untuk melakukan pembelajaran untuk pekan depan ya. Jadi itu yang saya harapkan dari anak-anak sekalian. Semoga ketika pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran dan kalian juga sudah membaca bahan-bahan yang akan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, saya kira cukup ya. Pertemuan kita hari ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan tentunya untuk menutup pertemuan kita hari ini silakan kembali kepada ketua kelas untuk berdoa ya. Silakan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah ya, dengan berakhirnya pertemuan kita hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita, dan Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khairan kepada semuanya, dan semoga kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Allah dan segala keberkahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.